Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Doa kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2026 sampai bab 2030. Entah kenapa, Richard sedikit panik. Dimengerti, bawahannya segera menghubungi Akers. Cuma tidak ada sinyal. Apalagi balasan, yang lebih menakutkan lagi, tidak ada sinyal dari kapal ini. Tampaknya telah hilang, Tuan Richard dalam masalah serius. Zanchin telah menghilang, tidak dapat dihubungi sama sekali. Begitu berita itu keluar, Richard dan semua orang terkejut. Apa, Zanchin menghilang? Bagaimana ini mungkin? Richard tampak tidak percaya. Apakah ada yang berani menyentuh benda-benda ini? Aku baru saja memeriksa dan menemukan bahwa Zanchin telah kehilangan sinyalnya sejak tadi malam. Tapi tidak ada yang menganggapnya serius dan tidak memeriksanya. Tadi malam, Richard hampir meledak amarahnya. Saya pikir itu sudah diselesaikan tadi malam. Bagaimana Anda bisa mengharapkan hal ini terjadi? Richard dengan cepat bertanya, tidak bisakah kami menghubungi Zanchin sekarang? Tidak bisakah kami menghubungi Aks? Bawahannya menggelengkan kepala, kami tidak dapat menghubungi Anda. Kami telah menggunakan semua metode yang harus kami gunakan, tetapi kami tidak bisa menghubungimu sama sekali. Zanchin benar-benar menghilang. Richard memerintahkan lagi, periksa chip pada Van der Sek dan yang lainnya untuk menentukan lokasinya. Oke, Anda perlu mengaktifkan izin untuk melihat ini. Berita terbaru, semua chip di tubuh Van der Seker dan yang lainnya di tim pengawal gagal, mereka semua mati, tidak ada yang selamat. Di tim pengawal, ada 20 orang kuat yang terkait dengan laboratorium dewa. Setiap orang memiliki chip yang ditanamkan di tubuhnya. Sekarang chipnya telah gagal, buktinya sudah mati. Boom, Richard tersambar petir. Semua orang tercengang. Semua master tim pengawal sudah mati. Itu berarti seluruh armada Zanchin telah dimusnahkan. Dan Sunstone mungkin sulit untuk diselamatkan. Siapa yang berani melawan laboratorium dewa? Richard meraung ke langit. Dia mengira tidak ada yang mengambil tindakan di Daxia, yang merupakan tempat paling berbahaya. Sebaliknya, dia mengira sesuatu terjadi di tempat yang paling aman. WHO, siapa ini? Apakah mungkin untuk mengabaikan pengumuman tersebut dan secara paksa menghidupkan sesuatu dari laboratorium dewa? Lihat, segera cari, biarpun Zanchin hancur, kita harus menemukannya. Richard segera mengirimkan puluhan pesawat super untuk mencari Zanchin. Sekitar 1 jam kemudian, berita itu datang. Zanchin ditemukan di suatu tempat di laut. Sebagian besar kapal hancur, dan tidak ada seorang pun yang hidup di dalamnya. Semua batu matahari juga diambil dan keberadaannya tidak diketahui. Dari segi waktu, itu terjadi sekitar 7 jam yang lalu. Boom, Richard mundur berulang kali dan hampir pingsan ke tanah. Belum lagi banyaknya batu matahari yang ditambang dalam batch ini. Kuncinya ada yang berani menyentuhnya. Kerugiannya terlalu besar. Siapa itu? Periksa untukku, kita harus mencari tahu. Richard seperti orang gila. Tuan Richard, menurut Anda apakah Daxia yang melakukannya? Seseorang bertanya, jika Ye Junlin masih hidup, itu pasti Daxia. Tapi jika Ye Junlin mati, itu tidak mungkin Daxia. Aku sangat mengenal mereka terlalu peduli dengan reputasi. Sama sekali tidak mungkin mereka bisa melakukan ini. Aku tidak percaya kita bisa melakukannya. Jika kamu diam-diam mengirim seseorang ke Daxia untuk mencarinya, kamu pasti tidak akan menemukannya. Kata Richard tegas, kalau begitu kamu hanya mencari secara membabi buta seperti ini sekarang. Yang lain bertanya, ya, cari dulu, gunakan seluruh kekuatanmu untuk menemukannya. Seseorang, masukkan aku ke Rex, kata Richard. Rex sedang berbaring di tempat tidur besar, dikelilingi oleh wanita cantik di kedua sisinya. Dia tertidur lelap, saat telepon berdering,
Rex mengumpat dan bahkan ingin memukul si penelepon. "Siapa? Menelepon pagi-pagi sekali? Apakah kamu sakit?" Sebuah suara dari seberang membuatnya terlonjak dari akal sehatnya dan melompat dari tempat tidur. "Apa, kehilangan semua batu matahari?" Rex hampir pingsan karena ketakutan. "Apakah ada hal seperti itu? Siapa yang berani?" "Saya tidak tahu saat ini. Dengarkan saya. Terus menambang, dan menambang batch kedua secepat mungkin. Cepat, cepat, cepat simpan awasi sendiri, jangan sampai dilepaskan. Hanya sebuah pertanyaan." Richard memperingatkan lagi dan lagi. Rex tidak mempedulikan hal lain dan segera berpakaian. Jimson dan keempat pemuda itu diberitahu pada saat yang bersamaan. Kelima orang ini bersenang-senang tadi malam dan tidak tidur lama. Namun setelah menerima kabar tersebut, semua orang tidak merasa mengantuk sama sekali. Semua orang ketakutan dan terbangun. Tuan muda keempat mengetahui apa yang diangkut tadi malam. Namun jika menyangkut kepentingan, mereka berada di pihak Blackwater. Mereka pun kaget saat mengetahui barang-barang mereka telah dicuri. "Semuanya lihat aku segera," teriak Rex. Setelah mendapat misi dari Richard, mereka langsung fokus pada penambangan. Jika ada masalah pada batch pertama, pasti tidak ada masalah pada batch kedua. Sementara Richard mencurahkan seluruh sumber dayanya untuk menyelidiki siapa yang mencuri batu matahari, dia juga memerintahkan agar semua informasi diblokir sementara. Kita tidak bisa membiarkan seluruh dunia tahu tentang batu matahari. Bagaimanapun, batu matahari saat ini merupakan rahasia besar di laboratorium dewa, dan sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Namun saat ini, seseorang memposting pesan di web gelap, terkejut, sejumlah batu matahari, zat energi, yang ditambang oleh perusahaan Blackwater Laboratorium Dewa dari Daxia dicuri oleh kekuatan misterius. Begitu berita itu keluar, seluruh dunia heboh. Kejutan pertama, apa itu batu matahari? Kejutan kedua, kekuatan misterius apa? Apakah kamu berani merampok barang-barang dari laboratorium para dewa? Seseorang segera mengetahui apa itu batu matahari. Saat ini, batu tersebut hanyalah zat energi yang ditemukan di laboratorium para dewa. Zat energi ini lebih kuat dari sebelumnya, ini adalah zat dengan energi terkuat yang ditemukan sejauh ini. Sumber energi yang menyuplai laboratorium para dewa selama bertahun-tahun adalah batu matahari. Kali ini, laboratorium dewa terpaksa tampil di depan umum. Beberapa orang secara langsung membesar-besarkan laboratorium dewa menjadi kekuatan yang menakutkan. Dan beberapa orang secara langsung menunjukkan bahwa Ye Junlin dan yang lainnya dibunuh oleh laboratorium dewa. Untuk sementara, semua orang bersorak atas kekuatan misterius yang mencuri batu matahari. Namun saya juga menyesalkan bahwa kekuatan misterius itu sungguh berani. Selain Ye Junlin, mereka adalah orang kedua yang secara terbuka menentang laboratorium dewa. Ini merupakan terobosan baru bagi Tai Sui. Semua orang bertanya-tanya siapakah kekuatan misterius ini. Ngomong-ngomong soal ini, siapa yang ingin diketahui lebih banyak oleh Richard dan laboratorium dewa? Merebut batu matahari berarti merebut masa depan laboratorium dewa dan sumber kehidupan laboratorium dewa. Tidak heran mereka tidak terburu-buru. Jika batu matahari di laboratorium para dewa dirampok, siapa yang paling bahagia? Itu pasti pihak Daxia. Tian's Mansion dan Yan Longwei masih menyesali apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Meratapi segalanya sudah terlambat. Saya hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat laboratorium dewa menambang tanah Daxia. Tapi tidak ada yang bisa kami lakukan. Tanpa diduga, saat berikutnya, saya mendengar kabar bahwa Sunstone dari laboratorium dewa telah dirampok. Mereka semua senang, waktu berlalu menit demi menit. Richard mencoba yang terbaik untuk tidak menemukan apapun. Kelompok kekuatan ini tidak meninggalkan jejak, dan mereka datang dan pergi tanpa jejak. Tidak ada cara untuk menemukannya, ada juga pencarian batu matahari, namun tidak ada petunjuknya.
Energi batu matahari dalam jumlah besar terlalu besar. Richard ingin menggunakan detektor untuk mendeteksi fluktuasi energi di seluruh dunia. Fluktuasi energi sejumlah besar batu matahari mudah dideteksi. Hasilnya tidak, apalagi di Daxia, tidak ada yang terdeteksi. Ini membuat Richard sedikit gila. Siapa dia? Bahkan Tian's Mansion dan yang lainnya pun penasaran. Siapa dia? Apa yang harus Tuan Richard lakukan sekarang? Tanya semua orang. Richard merenung, hanya ada satu cara saat ini. Apa yang bisa saya lakukan? Semua orang menoleh. Richard tampak serius, tunggu sampai mereka mengambil tindakan lagi. Sekarang kami tidak memiliki petunjuk apapun tentang informasi mereka. Kami tidak memiliki terobosan sama sekali, seperti lalat tanpa kepala yang tersandung. Bahkan dengan kekuatan kami tidak punya petunjuk, tidak menemukan apapun menunjukkan bahwa pihak lain memiliki koneksi yang sangat baik dan mampu. Yang lain menggema, ya, benar pihak lain dapat mencuri Sunstone secara diam-diam, jadi dia pasti memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Richard mengambil topik, jadi kita pasti tidak akan menemukannya jika kita mencarinya, kecuali kita mencari di setiap sudut dunia. Tapi itu tidak mungkin. Sekarang kita hanya perlu menunggu mereka muncul, tunggu sampai mereka tetap memiliki petunjuk, sehingga kita bisa fokus dan menggalinya. Richard berdeham, saya telah mengatur agar Rex dan yang lainnya menambang batu matahari gelombang kedua dan mengangkutnya lagi sehari kemudian, saya akan memasang jaring di sepanjang jalan dan mengawal. Saya lihat apakah mereka masih mengambilnya. Semua orang mengangguk, ini rencana yang bagus, pindahkan batu matahari lagi dan lihat apakah mereka masih mengambilnya. Begitu mereka melakukannya, mereka akan diambil benar-benar terbuka. Kami akan mencabut mereka saat itu. Baiklah, semuanya mulai bersiap-siap, mari kita lihat siapa orang itu suatu hari nanti. Richard mengerutkan kening dan mengganti topik pembicaraan. Tapi itu juga mungkin, mereka hanya ingin mengambil batu matahari. Lagi pula, kumpulan batu matahari itu memiliki energi yang sangat besar, yang cukup untuk membuat sebagian besar kekuatan bertahan seumur hidup. Jadi mungkin saja mereka tidak akan muncul sama sekali, dan kita tidak akan bisa menunggu. Yang lainnya diam, ini benar-benar terjadi. Jadi besok kita akan tahu apakah mereka ingin mencegah batu matahari meninggalkan Daxia, atau apakah mereka hanya ingin merampok batu matahari. Richard tersenyum, saya harap mereka ingin mencegah batu matahari meninggalkan Daxia. Chad dengan cepat merencanakan semuanya. Tim pengawal transportasi diperkuat, serta restu berbagai instrumen. Ada inspeksi di mana-mana di sepanjang rute, serta berbagai kendaraan udara tak berawak dan penerapan berbagai teknologi canggih. Setelah masalah ditemukan, tim dukungan akan tiba dalam beberapa menit. Dan kali ini, Richard meminta Rex dan yang lainnya untuk menambang hanya dalam jumlah sehari saja. Untuk menarik orang agar mengambil tindakan, daripada benar-benar ingin mengangkut sebanyak itu. Pada hari ini, mata seluruh dunia tertuju pada laboratorium para dewa. Secara khusus, tidak ada kekuatan misterius yang dapat ditemukan, dan semua pihak menjelek-jelekkan laboratorium dewa. Namun Richard membiarkan penambangan tetap berjalan, rencana ini jelas menggiurkan. Semua orang mengetahuinya, Ye Junlin dan yang lainnya secara alami mengetahui semua ini. Transmisi intelijen real-time Zukwe, Ye Junlin membaca semuanya. Bos! Transportasi kedua Richard hanya untuk memancing kita bertindak, dia pasti sudah menyiapkan jaring yang menunggu kita, saya sarankan menyerah. Kali ini, lagi pula, mereka hanya menambang batu matahari untuk 1 hari, dan jumlahnya tidak banyak. Beberapa orang menyarankan, Ye Junlin melirik mereka, apakah saya mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah mengambil batu matahari dari Daxia? Iya. Semua orang mengangguk serempak. Benar. Apalagi volume penambangan sehari, aku akan mengambil setengahnya saja. Tekad Ye Junlin membuat semua orang tercengang. Dimengerti, semuanya sesuai perintahmu.
Hari berlalu dengan cepat. Rex dan yang lainnya mengemas batu matahari yang ditambang dan mengangkutnya ke pelabuhan dari 6 wilayah produksi utama. Kali ini, bahkan pengawal di Daxia telah memperkuat tenaga mereka. Jumlah kapal pengangkut di pelabuhan juga meningkat. Dan Richard menggunakan trik untuk menyebarkan batu matahari ke semua kapal. Bip, tim transportasi berangkat, dan hati semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Mata seluruh dunia kembali terfokus. Semua orang ingin tahu apakah kekuatan misterius itu akan beraksi lagi. Kekuatan besar di Daxia berharap kekuatan misterius itu akan mengambil tindakan. Hal terakhir yang mereka inginkan adalah barang-barang Daxia diambil oleh orang lain. Richard sangat ingin mereka muncul sehingga dia bisa menangkap semuanya. Saya harus mengatakan bahwa Richard adalah seekor rubah tua. Selain memasang jaring, ia juga sengaja membeberkan beberapa celah. Jika tim transportasi sangat defensif, maka lawan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan dan tidak akan terekspos. Jadi Richard dengan sengaja membeberkan kekurangannya di sepanjang jalan dan dengan cara lain. Hal ini untuk memfasilitasi kekuatan misterius untuk berinvestasi dan mencuri batu matahari. Dengan cara ini, mereka mempunyai kesempatan untuk menangkap orang-orang ini. Di sisi lain, Ye Junlin menerima kabar bahwa tim transportasi akan berangkat. Oke, ayo mulai bertindak, perintah Ye Junlin. Bos, ada yang tidak beres. Jika kita bertindak gegabah, kita pasti akan menjadi sasaran. Beberapa orang mengira itu akan terungkap, jadi mereka tidak setuju dengan tindakan Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum. Apakah menurut Anda Richard ingin menarik saya untuk muncul? Dan saya tidak memikirkannya sebelumnya. Sejujurnya, saya memikirkannya sekali sebelum permulaan pertama. Selama kita mengambil tindakan, kita akan mendapat masalah lain kali. Saya sudah bersiap sejak lama. Jadi begitu, maka kita dapat yakin, inilah saatnya bagi kita untuk menunjukkan kekuatan kita. Senyum muncul di sudut mulut Ye Junlin. Kali ini tim transportasi tidak lagi santai, dan tidak ada orang yang minum atau menari. Saya takut hidup saya akan hilang. Semua orang sangat waspada. Menunggu bahaya datang, Richard menjaga kontak dengan tim transportasi setiap saat. Momen berlalu menit demi menit, tapi bagi Richard dan yang lainnya, setiap menit sama panjangnya dengan 1 abad. 1 jam, 2 jam, 7 jam penuh telah berlalu. Tetap saja tidak ada seorang pun yang muncul, semua orang panik. Pikiran pertama setiap orang, mungkinkah kekuatan misterius itu tidak muncul begitu saja? Bahkan Richard pun mulai meragukannya. Apakah mereka benar-benar berhenti muncul? Bukankah mereka ingin mencegah Sunstone meninggalkan Daxia sama sekali, hanya untuk merebut energi? Tidak. Kamu muncul, kalau tidak aku tidak bisa menemukanmu. Richard memulai panik, dia sangat berharap kekuatan misterius itu akan mengambil tindakan lagi. Tim transportasi terus bergerak maju, muncul. Doa Richard, waktu terus berlalu, 8 jam. Masih tidak ada gerakan, semua tes yang diatur oleh Richard tidak menemukan sesuatu yang abnormal. Tidak ada pergerakan di sepanjang rute. Daxia yang khawatir perlahan-lahan menjadi kecewa. Mereka terutama tidak ingin Sunstone diambil oleh laboratorium dewa. Namun kini kekuatan misterius tersebut belum mengambil tindakan. Itu membuktikan hal itu tidak akan terjadi. Ditambah dengan jaring yang dipasang oleh Richard, hanya orang bodoh yang akan menyentuh kesialan ini. Mulai sekarang, semua orang hanya bisa menyaksikan batu matahari diambil sedikit demi sedikit. Apakah itu benar-benar hanya perampokan dan tidak akan terjadi lagi? Richard mulai ragu, Tuan Richard, meskipun mereka mempunyai niat jahat, mereka mungkin tidak punya nyali lagi. Semua orang tahu tentang jaring yang Anda buat. Kebanyakan orang bahkan tidak berani mengambil tindakan, mendapatkan batu matahari. Tapi apakah itu akan terjadi di dunia? Itu tidak akan terjadi. Benar, yang paling mungkin adalah Daxia. Tapi mereka tidak akan pernah melakukannya. Dengan cara ini,
Tidak ada yang berani mengambil tindakan. Kita hanya bisa kehilangan kumpulan batu matahari itu. Diam, keheningan yang mematikan. Kehilangan sekumpulan batu matahari bukanlah apa-apa. Yang terpenting adalah laboratorium dewa tidak bisa terprovokasi. Ini masalah wajah. Richard pun menyerah. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Tiba-tiba berita datang. Pesan itu tiba-tiba datang, mengejutkan semua orang. Richard langsung bersemangat. Seluruh orang itu segera berdiri. Apa yang terjadi? Teriak Richard. Tuan Richard, kami baru mengetahui bahwa sinyal stasiun pendeteksi wilayah laut nomor 18 hilang. Sebuah pesan dikirim dari staf ruang kendali umum. Hah? Cepat periksa apa yang terjadi? Firasat buruk melintas di benak Richard. Tidak, sinyal dari stasiun deteksi wilayah laut nomor 19 hilang. Sinyal dari stasiun deteksi wilayah laut nomor 20 juga hilang. Nomor 17 juga menghilang. Nomor 16 juga menghilang. Nomor 15, nomor 14, detik berikutnya, alarm berbunyi di mana-mana di ruang kendali. Sinyal dari 30 stasiun pendeteksi wilayah laut yang dikerahkan oleh Richard menghilang satu demi satu. Boom, setiap berita seperti bom yang meledak, membuat Richard dan yang lainnya terengah-engah. Kabar buruk datang silih berganti, dan mereka yang memiliki daya tahan mental yang buruk mungkin akan langsung pingsan karena syok. Tidak, semua 78 kendaraan udara tak berawak yang kami kirim hancur. Instrumen kami di dasar laut juga gagal. Tidak, semua instrumen kami tidak normal, ada yang salah dengan semuanya. Alarm, waspada. Tidak ada yang mengira ini hanyalah permulaan. Satu demi satu hal besar ini bukan hanya masalah instrumen dan mesin. Tidak, tim nomor 1 yang kita serang secara kolektif menghilang. Tim nomor 2 juga hilang. Tim nomor 3 juga hilang. Richard mengatur total 18 tim super yang menyergap di laut atau pulau-pulau sekitarnya. Ketika seseorang muncul, tim-tim ini akan segera bergerak. Namun kini semuanya telah hilang. Tidak hanya itu, semua chip yang ditanamkan ke dalam tubuh mereka telah gagal, yang berarti semua orang mati, tidak ada yang tersisa. Kabar buruk lainnya datang, bukankah itu berarti 18 tim yang menyergap di sekitar mereka tewas? Ini adalah kekuatan tempur utama yang diatur oleh Richard. Semua mati, bahkan tidak memberimu waktu untuk berpikir. Tingkat apa ini? Bagaimana bisa begitu banyak master menghilang dalam sekejap? Rumble. Pada saat ini, Richard dengan jelas melihat gambar di layar. Disitulah lokasi ledakan. Lokasinya yang mengejutkan adalah 7 pulau yang mengelilingi jalur tersebut. Dimanapun ada pangkalan bandara, itu adalah tim pendukung yang diatur oleh Richard. Begitu sesuatu terjadi, tim pendukung ini akan tiba paling cepat dalam beberapa menit. Tapi sekarang ke-7 pulau itu meledak, tak ada satupun yang selamat. Pak Richard, dukungan dan pangkalan pulau kita semuanya hilang, beberapa pulau tenggelam ke dasar, semuanya hilang. Richard terdiam, seluruh ruang kendali sunyi. Semua orang dikejutkan oleh kabar buruk itu berulang kali. Tidak bisa bereaksi terhadap apapun, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kapal nomor 1 kehilangan kontak, kapal nomor 2 kehilangan kontak. Nomor 3 juga kehilangan kontak, kali ini giliran tim pengangkut, dan satu mereka kehilangan kontak satu demi satu, sehingga tidak memberi orang waktu untuk bereaksi dan berpikir sama sekali. Chip dari tim pengawal juga gagal, mereka semua mati. Ulangi, tidak ada yang bisa dihubungi, tim pengawal dimusnahkan. Tim transportasi yang membawa Sunstone kehilangan kontak pada saat yang sama. Tim pengawal semuanya mati, semua penyergapan dan deteksi di sekitarnya hilang. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Berita terbaru, batu matahari hilang, Richard berhati-hati dan memasang alat pemosisian dan pelacak pada batu matahari. Tapi sekarang semuanya rusak. Itu berarti batu matahari telah dirampok, dan semua perangkatnya telah dihancurkan. Tiba-tiba saja,
Richard disambar 5 petir, bersambung.